ลังจากที่เดือนสิงหาคมที่พูดไปนะคะก็ได้คิดว่าบอลไทยก็อยู่ในช่วงวิกฤต Selesai guys. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi. Ini bisa seketika menggegerkan dunia. Begini pernyataan mengejutkan Ketua Panitia SEA Games 2025, Madam Pang, usai atlet kickboxing Indonesia Andi Meshira Jernih bongkar kecurangan wasit tuan rumah SEA Games 2025. Sampai minta maaf dan mundur hari ini, serta berani akan cabut seluruh medali timnas Thailand dan diberikan ke Indonesia. Siap menghentikan SEA Games hari ini juga. Benarkah? Yes, mantap. Ini baru jos gandos. PSSI akhirnya putuskan pecat Indra Syafri dari pelatih timnas Indonesia U23. Bahkan sampai Pak Sumarji katakan hal ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Wow, alhamdulillah. Pelatih timnas senior mulai tampak nyata. Apalah sosok bernama John Hurtman dan Shin Taeyong akan diumumkan minggu depan. Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, ketegangan yang melanda SEA Games 2025 semakin memuncak setelah terungkapnya kecurangan yang diduga terjadi dalam pertandingan kickboxing antara atlet Indonesia, Andi Meshira Jernih Maswara, dan lawannya. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan dunia olahraga internasional, Madam Pang, Ketua Panitia SEA Games 2025 Thailand, mengumumkan bahwa ia akan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden yang telah merusak integritas ajang olahraga tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di Bangkok hari ini, Madam Pang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ketidakadilan yang terjadi selama kompetisi kickboxing, yang menurutnya merupakan pelanggaran serius terhadap semangat fair play dan sportivitas yang seharusnya menjadi dasar ajang SEA Games. Ia juga mengumumkan keputusan drastis terkait hasil medali kontingen Thailand di SEA Games 2025. Dengan penuh kenyesalan, Madam Pang mengungkapkan bahwa ia merasa bertanggung jawab atas kejadian ini, meskipun dirinya tidak terlibat langsung dalam penilaian pertandingan. Saya merasa sangat kecewa dan marah dengan apa yang terjadi dalam kompetisi kickboxing. Ini bukan hanya masalah Andi Jernih, tapi juga masalah integritas seluruh ajang SEA Games. Saya dengan tulus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan khususnya kepada atlet Andi Jernih, kata Madam Pang dalam konferensi pers tersebut. Sebagai langkah nyata dalam mempertanggungjawabkan insiden tersebut, Madam Pang mengambil keputusan yang sangat jarang terjadi dalam sejarah olahraga. Ia menyatakan bahwa seluruh medali yang diperoleh oleh kontingen Thailand di ajang SEA Games 2025, baik emas, perak, maupun perunggu, akan dicabut dan diberikan kepada kontingen Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas kecurangan yang telah merugikan Andi Jernih. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami terhadap keadilan, kami akan mencabut semua medali yang diraih oleh Thailand di SEA Games kali ini. Medali-medali tersebut akan kami serahkan kepada atlet Indonesia yang seharusnya mendapatkan penghargaan yang layak, termasuk Andi Jernih. Ini adalah langkah yang saya rasa perlu dilakukan untuk memulihkan martabat dan kepercayaan dalam ajang SEA Games. Lanjut Madam Pang. Keputusan Madam Pang ini tentu mengejutkan banyak pihak, baik di dalam negeri Thailand maupun internasional. Tindakan untuk mencabut seluruh medali Thailand di SEA Games 2025 merupakan langkah yang sangat jarang diambil dalam dunia olahraga, di mana integritas dan kredibilitas penyelenggaraan event seringkali dipertaruhkan. Namun, Madam Pang menegaskan bahwa hal ini dilakukan demi menjaga keadilan dan memberi contoh bahwa kecurangan tidak akan dibiarkan begitu saja. Ini adalah bentuk pengorbanan terbesar yang bisa saya lakukan untuk menegakkan prinsip keadilan. Saya sadar keputusan ini bisa merugikan Thailand, tetapi kami harus mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam setiap kompetisi, ujarnya. Tindakan ini juga diharapkan dapat memberi pesan yang kuat kepada dunia olahraga internasional bahwa kecurangan tidak akan ditoleransi, terutama dalam ajang yang melibatkan atlet dari berbagai negara, seperti SEA Games. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kami di Thailand menyadari bahwa sportivitas harus menjadi yang utama, dan kami berkomitmen untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ajang olahraga di masa mendatang, tambahnya. Kabar mengenai keputusan Madam Pang ini disambut baik oleh sebagian besar warganet Indonesia dan berbagai pihak yang merasa bahwa tindakan tersebut adalah bentuk keadilan bagi Andi Jernih dan seluruh atlet Indonesia yang merasa dirugikan dalam ajang SEA Games 2025.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Andi Mesyara Jerni Maswara yang merupakan atlet kickboxing Indonesia mengungkapkan melalui akun Instagram pribadinya @andijerni bahwa ia telah diperlakukan tidak adil selama pertandingan semifinal di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Kejadian ini memicu reaksi luas dari publik Indonesia yang merasa prihatin dengan perlakuan yang diterima oleh Andi di pentas internasional. Dalam video berdurasi beberapa menit yang diunggahnya pada malam kemarin, Andi menjelaskan dengan penuh emosi dan kekecewaan mengenai apa yang ia alami selama pertandingan yang berlangsung dengan penuh ketegangan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun ia telah berjuang sekuat tenaga, ia merasa diperlakukan secara tidak adil, bahkan dicurangi oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Andi yang berkompetisi di cabang olahraga kickboxing pada ajang SEA Games 2025 tampil menjanjikan di sepanjang perjalanan turnamen. Pada pertandingan semifinal yang ia jalani, ia sempat unggul dengan skor 4-3 atas lawannya. Namun situasi berubah drastis ketika ia merasa adanya ketidakadilan yang mengarah pada kecurangan dalam penilaian. Dalam video yang diunggah, Andi dengan tegas menjelaskan pengalaman pahitnya yang ia alami di atas ring. Saya sudah unggul 4-3 di babak pertama, tetapi tiba-tiba wasit menghentikan pertandingan dan memberi instruksi agar saya terus menyerang. Saya bingung, kenapa saya harus terus menyerang? Apakah strategi bertahan itu salah? Ujar Andi dengan penuh kekesalan dalam video tersebut. Menurut Andi, wasit terus memaksanya untuk menyerang meskipun dalam olahraga kickboxing, strategi bertahan atau menyerang secara bergantian adalah hal yang sah. Saya sudah punya rencana permainan. Saya tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi kenapa saya dipaksa untuk menyerang? Tambahnya, menunjukkan bahwa ketidakadilan yang terjadi bukan hanya dalam hal keputusan pertandingan, tetapi juga dalam pembatasan kebebasan atlet untuk bermain sesuai dengan strategi mereka. Masalah lain yang juga diungkapkan Andi dalam video tersebut adalah tentang sistem penilaian yang ia anggap tidak adil. Meskipun ia merasa telah melaksanakan teknik yang benar dan menjaga jarak dengan lawannya, Andi melihat bahwa poinnya tetap stagnan, sementara lawannya terus mendapatkan poin meski tidak berhasil mengeksekusi tendangan yang efektif. Saat saya lihat papan skor, tiba-tiba skor lawan saya naik menjadi 7, sementara saya tetap di angka 4. Saya bingung, kenapa bisa begitu? Padahal, lawan saya tidak pernah menendang tubuh atau kepala saya. Bahkan jika ada tendangan, saya bisa memblokirnya dengan baik, ungkap Andi dengan nada kecewa. Perasaan Andi semakin memburuk ketika ia melihat penambahan poin untuk lawannya meskipun tidak ada tendangan yang mempengaruhi jalannya pertandingan secara signifikan. Dalam kickboxing, sebuah teknik seperti tendangan yang tepat dan keras pada bagian tubuh yang terbuka atau kepala dapat menghasilkan poin. Namun, Andi merasa bahwa meskipun ia mampu melakukan teknik pertahanan dengan baik, wasit justru memberikan poin tambahan untuk lawannya tanpa dasar yang jelas. Andi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kelanjutan pertandingan setelah babak pertama. Saat ronde kedua dimulai, saya merasa ada yang janggal. Saya merasa waktu tidak dihentikan dengan benar. Padahal, ada beberapa momen di mana pertandingan harusnya dihentikan untuk evaluasi atau protes, tambahnya. Hal yang semakin memperburuk keadaan adalah ketika Andi dan timnya berusaha untuk melakukan protes terhadap keputusan yang diambil oleh wasit. Namun, usaha mereka untuk menyampaikan keluhan tidak berhasil. Pelatih kami sudah dipulangkan, jadi kami tidak punya kesempatan untuk melakukan protes yang tepat. Kami sudah coba untuk mengajukan protes, tapi katanya waktunya habis, ujar Andi, menunjukkan betapa terbatasnya ruang bagi mereka untuk membela diri. Andi merasa frustasi karena merasa seolah-olah tidak ada mekanisme yang memungkinkan para atlet untuk mengajukan keberatan secara langsung terhadap ketidakadilan yang terjadi. Hal ini menurutnya menjadi masalah serius dalam penyelenggaraan event internasional yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua atlet. Setelah mengalami kekecewaan dan merasa bahwa perjuangannya telah dicurangi, Andi meminta dukungan dari warganet Indonesia. Ia berharap agar video yang ia unggah dapat viral di media sosial dan menarik perhatian masyarakat internasional, termasuk Federasi Kickboxing Dunia serta Komite Olimpiade Indonesia, KOI. Saya butuh bantuan kalian semua. Tolong bantu sebarkan video ini, supaya banyak orang yang tahu apa yang terjadi di ajang SEA Games kali ini. Agar pihak berwenang, baik itu WAKO atau KOI, bisa melihat bahwa ini bukanlah kejadian yang bisa dibiarkan begitu saja, ujar Andi dalam video yang semakin viral tersebut. Video tersebut segera mendapatkan perhatian dari para warganet Indonesia yang merasa prihatin dengan nasib Andi dan atlet Indonesia lainnya yang seringkali diperlakukan tidak adil dalam ajang internasional. Banyak yang menyuarakan dukungan mereka dengan menggunakan tagar #SupportAndiJerni di berbagai platform media sosial. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji akhirnya angkat bicara soal keputusannya melepas jabatan sebagai manajer Timnas Indonesia. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan Timnas Indonesia U23 di cabang sepak bola putra SEA Games 2025, di mana Garuda Muda gagal mempertahankan medali emas dan bahkan tak mampu melaju ke semifinal. Sumarji menegaskan, seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai manajer timnas, baik tim senior maupun kelompok usia, akan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia berharap, ke depan PSSI dapat menunjuk sosok manajer yang paling tepat, tulus, dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap prestasi tim nasional. Menurut Sumarji, pengunduran diri ini bukan keputusan mendadak ataupun akibat tekanan pihak tertentu. Ia memastikan langkah tersebut sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Ia mengakui peran manajer tim nasional sangat berat karena memikul tanggung jawab besar, tidak hanya soal teknis, tetapi juga berbagai hal non-teknis yang turut memengaruhi prestasi. Meski mundur dari jabatan manajer, Sumarji menegaskan tetap berkomitmen membangun Timnas Indonesia melalui BTN. Ia ingin memusatkan fokus dan energinya pada peran tersebut, mengingat BTN mencakup pembinaan tim nasional di seluruh jenjang usia, dari kelompok umur hingga tim senior. Dengan adanya manajer khusus, beban tugasnya diharapkan bisa lebih terfokus dan efektif. Dalam kesempatan yang sama, Sumarji juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik sepak bola Indonesia atas hasil mengecewakan yang diraih Timnas U23 di SEA Games 2025. Ia menyadari kegagalan tersebut melukai harapan banyak pihak dan menjadi catatan penting untuk evaluasi ke depan. Selain itu, Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI saat ini tengah mempersiapkan rapat Komite Eksekutif (EXCO) untuk membahas calon pelatih Timnas Indonesia. Dari 4 nama yang sebelumnya diwawancarai, kini telah mengerucut menjadi 2 kandidat utama. Kedua nama tersebut akan segera dibahas dalam rapat EXCO yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. PSSI mulai mengerucutkan kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Dari sejumlah nama yang disaring, kini tersisa 2 calon yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komite Eksekutif (EXCO) PSSI. Menariknya, ada sejumlah kriteria ketat yang wajib dipenuhi oleh pelatih terpilih. Setidaknya terdapat 4 syarat utama yang menjadi patokan PSSI. Pertama, pelatih tersebut harus memiliki tekad kuat untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Target ini menjadi harga mati setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026. Kedua, pelatih diharapkan bersedia menetap lebih lama di Indonesia dan tidak bolak-balik ke negara asalnya. PSSI ingin sosok pelatih yang benar-benar hadir bersama tim. Hal ini berkaca dari era Patrick Kluivert yang lebih sering berada di luar Indonesia selama menangani timnas. Syarat ketiga, pelatih harus memiliki kedekatan dan komunikasi yang intens dengan klub-klub lokal. Hubungan erat ini dinilai penting agar pembinaan tim nasional sejalan dengan perkembangan kompetisi domestik. Sementara syarat keempat, pelatih wajib menerima keberadaan asisten pelatih lokal yang telah disiapkan PSSI. Tujuannya jelas, yakni transfer ilmu demi kemajuan sepak bola nasional. Pada era Patrick Kluivert, tidak ada asisten pelatih lokal di jajaran kepelatihannya. Nama Nova Arianto terakhir kali tercatat sebagai asisten lokal saat Timnas Indonesia masih ditangani Shin Tae-yong. Anggota EXCO PSSI, Endri Erawan, menegaskan bahwa seluruh syarat tersebut bersifat mutlak. Menurutnya, PSSI ingin membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih baik dengan pelatih yang benar-benar total mengabdi. Target kami jelas, pelatih itu harus all out di Indonesia. Artinya, dia harus punya lebih banyak waktu di Indonesia dibandingkan di negaranya sendiri, ujar Endri. Bahkan, PSSI berharap sang pelatih bersedia tinggal lebih lama, jika memungkinkan hingga membawa serta keluarganya. Endri menegaskan, PSSI tidak mencari pelatih sembarangan. Kandidat yang telah ditemui, termasuk di Inggris, disebut memiliki rekam jejak mumpuni dan pengalaman membawa tim lolos ke Piala Dunia. Selain itu, pelatih tersebut juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan pelatih lokal. Kami ingin pelatih yang bisa berdiskusi intens dengan klub-klub Indonesia, serta menularkan filosofi permainannya kepada pelatih-pelatih di seluruh Indonesia, jelas Endri. Adapun identitas 2 kandidat pelatih yang akan dibahas masih dirahasiakan. Rapat EXCO PSSI direncanakan digelar setelah SEA Games 2025 berakhir pada 20 Desember 2025, mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih fokus mendampingi kontingen Indonesia di ajang tersebut. Setelah SEA Games selesai, baru kami rapat EXCO. Insya Allah bulan ini atau paling lambat bulan depan, nama pelatih baru Timnas Indonesia akan diumumkan, pungkas Endri.
PSSI akhirnya menyadari bahwa keputusan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia merupakan langkah yang keliru. Federasi sepak bola tanah air itu merasa seperti membeli kucing dalam karung karena hasil yang didapat jauh dari harapan. Sebelum era Patrick Kluivert, PSSI lebih dulu memecat Shin Tae-yong, sosok pelatih yang berhasil membawa timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tongkat estafet perjuangan Garuda kemudian diserahkan kepada Kluivert. Di tangannya, Indonesia memang sempat melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, langkah tim Merah Putih terhenti secara menyakitkan. Timnas Indonesia tampil jauh dari kata kompetitif dan harus menelan kekalahan telak dari Arab Saudi serta Irak. Kegagalan tersebut memastikan Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus mengakhiri masa tugas Patrick Kluivert yang akhirnya didepak PSSI. Kini, PSSI kembali bergerak mencari sosok pelatih kepala baru yang dinilai benar-benar layak menangani timnas Indonesia. Prosesnya kali ini dilakukan dengan lebih serius dan terbuka. Setidaknya sudah ada 4 pelatih yang diwawancarai langsung oleh PSSI di Inggris. Dari hasil pertemuan tersebut, 2 nama terbaik telah mengerucut dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komite Eksekutif Exco PSSI. Anggota Exco PSSI, Andri Eraman, menegaskan bahwa pemilihan pelatih kali ini tidak dilakukan secara sembarangan. Target yang dipasang pun sangat jelas dan ambisius, yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Pesan dari Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, jelas, target kami tidak main-main. Kami ingin berusaha lolos ke Piala Dunia 2030. Karena itu, kami harus mencari pelatih yang benar-benar berkualitas, ujar Andri. Menurutnya, keempat pelatih yang telah ditemui memiliki rekam jejak karir yang baik. Namun yang paling penting, mereka harus memiliki persiapan matang serta komitmen penuh untuk membangun timnas Indonesia. Kami tidak ingin lagi membeli kucing dalam karung. Kami ingin pelatih terbaik yang benar-benar hatinya untuk Indonesia. Jangan sampai kejadian kurang baik seperti sebelumnya terulang, tegas Andri. Andri juga mengapresiasi proses pencarian pelatih kali ini yang dinilai jauh lebih transparan, mirip dengan saat PSSI merekrut Shin Tae-yong pada 2019. Berbeda dengan proses penunjukan Patrick Kluivert yang kala itu hanya dilakukan oleh Ketua Umum PSSI seorang diri. Kini pencarian pelatih melibatkan banyak pihak. Saat bertemu 4 kandidat di Inggris, PSSI mengirimkan delegasi lengkap yang terdiri dari Andri Erawan, Muhammad, anggota Exco PSSI, Alexander Zuiers, Direktur Teknik, serta Jordi Cruyff, penasehat teknik. Kami mengevaluasi kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari situ kami belajar bagaimana cara mendatangkan pelatih yang tepat. Karena itu diputuskan untuk melakukan proses wawancara secara langsung, pungkas Andri. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan tidak ingin menunjuk pihak manapun sebagai kambing hitam atas kegagalan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand. Ia menolak keras anggapan yang menyudutkan individu tertentu, termasuk Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyusul hasil buruk yang diraih Garuda Muda. Di ajang SEA Games ke-33 tersebut, Timnas U22 Indonesia dipastikan gagal mempertahankan medali emas dan juga tidak mampu memenuhi target yang dipatok Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yakni minimal medali perak. Indonesia bahkan harus angkat koper lebih awal setelah tersingkir di fase grup. Kekalahan 0-1 dari Filipina dan hanya 1 kemenangan 3-1 atas Myanmar membuat skuad asuhan Indra Syafri gagal melaju ke semifinal, baik sebagai juara grup maupun runner-up terbaik. Sumarji menegaskan bahwa kegagalan ini merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen federasi, bukan kesalahan satu orang. Menurutnya, kerja di tubuh PSSI adalah kerja bersama yang tidak bisa dilihat secara personal. Saya perlu sampaikan bahwa pekerjaan kami di federasi ini adalah kerja bersama, bukan person to person. Ini tanggung jawab kami semua, terutama terkait SEA Games, ujar Sumarji. Sebelumnya, nama Zainuddin Amali sempat menjadi sorotan dan disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Kritik salah satunya datang dari pengamat sepak bola Binder Singh yang menyinggung peran Zainuddin Amali dalam keputusan menunjuk kembali Indra Syafri sebagai pelatih berdasarkan keberhasilan meraih emas SEA Games 2023. Selain itu, target medali emas yang gagal dicapai juga dikabarkan berasal dari internal federasi, berbeda dengan target Kemenpora yang hanya membebankan perolehan perak. Menanggapi isu tersebut, Sumarji memastikan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Zainuddin Amali. Ia menyebut Wakil Ketua Umum PSSI itu telah menyampaikan penjelasan terkait polemik yang berkembang di publik.
kami sudah bicara dengan Pak Zainuddin Amali berkaitan dengan SEA Games ini, dan beliau sudah menyampaikan kepada saya terkait apa yang perlu disampaikan ke teman-teman. Jelas Sumarji. Lebih jauh, Sumarji meminta publik untuk berhenti mencari siapa yang harus disalahkan. Ia bahkan secara tegas menyatakan siap memikul tanggung jawab penuh atas kegagalan timnas U22, mengingat perannya sebagai manajer tim selama SEA Games 2025. Jangan terus dibawa-bawa soal siapa yang harus bertanggung jawab. Kegagalan ini adalah tanggung jawab saya. Saya sudah minta maaf, cukup kegagalan ini ada di saya, dan saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Pungkas Sumarji. PSSI memastikan akan resmi memperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia pada Januari 2026 mendatang. Dari 5 nama yang sempat masuk dalam radar, kini proses seleksi telah mengerucut hingga menyisakan 2 kandidat yang disebut paling kuat. 2 nama yang belakangan ramai diperbincangkan adalah John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Keduanya kerap muncul dalam berbagai pemberitaan, baik dari media nasional maupun internasional, sebagai calon pengganti Patrick Kluivert di kursi pelatih Timnas Indonesia. Menanggapi isu tersebut, anggota Komite Eksekutif (EXCO) PSSI, Endri Erawan, memilih bersikap hati-hati. Ia tidak secara tegas membenarkan, namun juga tidak membantah kemungkinan kedua nama itu masuk dalam daftar kandidat teratas. Nama-nama itu silahkan dipertimbangkan sendiri, ujar Endri singkat. Endri menegaskan, PSSI bersama Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji sepakat untuk tidak membuka identitas calon pelatih ke publik sebelum keputusan final diambil. Meski begitu, ia mengakui bahwa spekulasi yang berkembang di media tidak terlalu melenceng dari hasil proses wawancara yang telah dilakukan. Intinya, apa yang disampaikan di media tidak terlalu jauh dengan yang saya wawancarai, kata Endri. Secara latar belakang, Hartman dan Van Bronckhorst memiliki pengalaman kepelatihan yang sangat berbeda. John Hartman, pelatih asal Inggris, dikenal sukses menangani tim nasional Kanada hingga lolos ke Piala Dunia 2022. Sementara itu, Giovanni van Bronckhorst belum pernah melatih tim nasional, namun memiliki rekam jejak panjang di level klub Eropa, termasuk bersama Feyenoord, Guangzhou RNF, Rangers, hingga Besiktas. Endri mengungkapkan, kedua kandidat tersebut dinilai layak melaju ke tahap berikutnya, karena memiliki program kerja yang matang dan menunjukkan keseriusan tinggi, termasuk kesediaan untuk tinggal di Indonesia selama masa tugasnya. Kedua nama itu terpilih setelah PSSI melakukan proses wawancara langsung di Eropa terhadap 4 kandidat pelatih. Dalam proses wawancara tersebut, Endri didampingi oleh anggota EXCO PSSI Muhammad, Direktur Teknik Alexander Zuyers, serta penasehat teknik Jordi Cruyff. Dari 4 kandidat yang diwawancarai, ada yang tersingkir karena tidak hadir atau menyatakan ketidaksediaan untuk menangani timnas Indonesia. Ada yang gugur karena tidak datang wawancara atau tidak bersedia melatih Indonesia. Itu kami anggap bagian dari proses kualifikasi, jelas Endri. Ia menambahkan, PSSI hanya akan mempertimbangkan pelatih yang benar-benar siap secara konsep dan komitmen. Kami mencari kandidat yang punya persiapan matang, program kerja jelas, mampu mempresentasikan dengan baik, dan yang paling penting, bersedia tinggal di Indonesia, pungkasnya. Dengan proses yang hampir rampung, publik sepak bola Indonesia kini tinggal menunggu waktu hingga PSSI resmi mengumumkan sosok pelatih anyar Timnas Indonesia pada awal tahun depan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke musuhmu.